Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, bisa dipanggil Rizky, dari Fakultas Pendidikan Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat taufik serta hidayahnya, dan lebih-lebih kita masih diberikan nikmat sehat, waktu luang, dan nyaman. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Al-Farizi, SPD, MPD, dan teman-teman seperjuangan sekalian semua. Di sini saya akan berpresentasi dengan judul materi, yaitu kerangka dasar agama dalam Islam. Kerangka dasar agama dalam Islam itu dibagi menjadi tiga aspek, yaitu unsur akidah, unsur syariah, dan unsur akhlak. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas unsur akidah. Apa sih pengertian akidah itu? Yaitu keyakinan mendasar dalam Islam, yang meliputi dua bagian. Yang pertama, keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan yang kedua, iman kepada rukun iman. Yang pertama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Maksudnya gimana? Yaitu inti dari akidah Islam, seorang muslim wajib tahu atau meyakini keesaan Allah dan menolak segala bentuk syirik. Artinya kita harus bertauhid kepada Allah. Dan tauhid sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang terakhir tauhid asma wal sifat. Tauhid rububiyah itu apa sih? Yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wal sifat, yaitu mengimani semua nama-nama sifat Allah yang mulia sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman kepada rukun iman, yaitu gimana? Seperti iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul, dan iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Itu pengertian akidah. Akidah itu harus dilandasi dengan syariat. Yang kedua berarti ya. Pengertian syariat itu apa sih? Syariat adalah aturan atau hukum Islam yang mengatur tata cara hidup seorang muslim, baik dalam ibadah maupun muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Muhammad Salabi menambahkan bahwa syariah merujuk pada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan
kepada Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, syariah mencakup prinsip-prinsip hukum yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Ada 3 contoh unsur syariat. Yang pertama, ibadah ritual. Yang kedua, muamalah sosial. Dan yang ketiga atau yang terakhir, etika sosial. Ibadah ritual itu seperti apa? Seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu ibadah ritual. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Terus yang kedua, muamalah sosial. Seperti apa? Seperti jual beli, pernikahan, warisan, hukum pidana dalam Islam. Itu yang kedua, muamalah sosial. Yang ketiga atau yang terakhir adalah etika sosial. Seperti apa? Seperti kejujuran, amanah, adil dalam berinteraksi dalam sehari-hari. Itu pengertian syariah. Dan ada juga yang namanya fungsi syariah. Apa sih fungsinya? Yaitu syariat memiliki fungsi utama sebagai pedoman hidup manusia. Hubungan yang diatur oleh syariat tidak hanya mencakup aspek keagamaan dengan Tuhan, akan tetapi juga interaksi antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Dalam prinsip syariah, setiap individu diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama dan menjaga dalam semesta dan menjaga kelestarian alam semesta. Dalam penerapan hukum, fungsi syariat itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Apa zaruriyat itu? Yang pertama, daruriyat itu adalah kebutuhan primer yang bersifat esensi untuk menjaga eksistensi kehidupan. Itu daruriyat. Dan hajiyat, yang kedua, hajiyat itu apa? Kebutuhan sekunder untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Itu hajiyat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tahsiniyat, yaitu kebutuhan pelengkap untuk meningkatkan martabat individu sesuai kepanutan. Itu fungsi syariat. Dan yang terakhir yaitu setelah akidah harus dilandasi dengan syariat dan harus juga dilandasi dengan akhlak. Akhlak itu budi pekerti atau etika. Apa sih pengertian akhlak itu? Adalah sikap, perilaku, dan budi pekerti yang baik yang mencerminkan iman seorang muslim. Akhlak lahir dari pemahaman akidah dan penerapan syariah. Definisi akhlak secara bahasa, akhlak berasal dari kata Arab yang artinya khuluq, yang berarti perilaku atau tabiat. Dalam terminologi Islam, agama merujuk pada sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran syariat. Akhlak mencakup segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan hubungan vertikal atau manusia dengan Allah, atau maupun horizontal, yaitu manusia dengan sesama manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan-perbuatan secara spontan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Itu pengertian dan definisi akhlak. Dan juga ada yang namanya fungsi akhlak. Seperti apa? Fungsinya menjadi cermin moral dan spiritual yang menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Akhlak mengatur bagaimana seorang muslim bersikap kepada Allah, sesama manusia, dan sesama makhluk lainnya. Contoh akhlak yaitu ada 3. Yang pertama,
jujur, amanah, sabar, dan rendah hati. Itu yang pertama. Akhlak yang pertama. Yang kedua, menghormati orang tua, guru, dan tetangga. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjaga adab dalam berbicara dan bertindak. Itu contoh akhlak. Dan ada juga yang namanya jenis-jenis akhlak dalam Islam. Itu dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, akhlak kepada diri sendiri. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu meliputi ketundukan, ketaatan, dan pengabdian total. Seorang muslim harus memiliki sifat syukur, tawakal, dan khusyuk dalam ibadahnya. Itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Itu kalau dirinci itu ada 3. Yang pertama, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga. Yang terakhir, akhlak kepada masyarakat. Akhlak kepada keluarga ini seperti apa? Yaitu berbuat baik kepada orang tua, menyayangi anak-anaknya, dan menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga. Itu akhlak dalam keluarga. Dan yang kedua, akhlak kepada tetangga seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada aku dan hari akhir, yaitu maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih berarti ya. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini pasti sahih. Dan yang ketiga yaitu akhlak kepada masyarakat, yaitu menjalin hubungan baik, membantu yang membutuhkan, dan menjaga kedamaian. Itu. Dan jenis-jenis akhlak jenis-jenis akhlak dalam Islam yang nomor 3 itu akhlak kepada diri sendiri, yaitu Islam juga mengajarkan untuk menjaga akhlak kepada diri sendiri seperti menjaga kebersihan tubuh, kesehatan tubuh, dan menjauhi perilaku yang merugikan. Itu saja. Mungkin itu saja yang presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.